Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi untuk kegiatan supervisi akademik bersama Ibu Zubair. Beliau adalah guru IPA, mata pelajaran IPA di SMP Negeri 27 Sigi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Tujuannya adalah untuk melakukan atau merencanakan kesiapan belajar atau mengajar kita nanti di kelas untuk diobservasi sehingga pembelajarannya bisa lebih siap, bisa lebih percaya diri, dan pembelajarannya tentunya akan berpihak kepada murid. Ya, baik. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama adalah apa kira-kira tujuan pembelajaran nanti di observasi nanti? Pertama, tujuannya yaitu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Kedua, menjelaskan ciri-ciri benda tak hidup. Ya, berarti ada dua ya Bu. Pertama adalah menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua adalah menjelaskan ciri-ciri makhluk tak hidup. Ya, baik. Kedua adalah apa kira-kira area pengembangan yang dikembangkan di observasi nanti? Ya, yang saya kembangkan di observasi nanti itu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilannya. Ya. Pengetahuannya di sini yaitu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, kemudian menjelaskan ciri-ciri benda tak hidup. Ya. Yang kedua. Dan keterampilan? Dan keterampilannya yaitu saya akan membawakan nanti anak-anak di luar, jadi dia di situ bisa mengamati, membedakan mana benda hidup dan mana benda tak hidup. Jadi di situ nanti mereka bisa mengelompokkan. Jadi dengan kreativitas mereka, ini benda hidup, ini benda tak hidup. Jadi dengan sendirinya mereka akan bisa membedakan itu karakteristik makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Iya, baik. Berarti akan ada dua area pengembangan. Pertama adalah pengetahuan, dan yang kedua adalah keterampilan. Pengetahuan ini membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Dan kedua, keterampilan berarti mereka melakukan pengamatan di luar kelas. Ya, baik. Selanjutnya adalah bagaimana kira-kira rancangan pembelajarannya nanti, strateginya seperti apa? Ya, strategi pembelajaran yang saya rencanakan nantinya di kelas itu berdiferensiasi, kemudian sosial emosional, kemudian metodenya PBL, tekniknya diskusi kelas. Iya, baik. Berarti cukup lengkap ya Bu. Diawali dengan pembelajarannya berdiferensiasi dan sosial emosional. Ya. Yang kedua adalah metode pembelajarannya PBL, problem based learning, dan ketiga adalah tekniknya berdiskusi. Iya, baik. Apa media yang akan digunakan di pembelajaran nanti Bu? Ya, media yang saya lakukan nanti satu, video pembelajaran, kemudian LKPD dibagi kepada peserta didik, kemudian dibantu lagi nanti dengan alat peraga. Itulah 3 media itu yang saya akan lakukan nanti dalam proses pembelajaran di kelas. Iya, baik. Berarti akan ada beberapa media yang akan digunakan. Pertama adalah media video pembelajaran, Ya. yang kedua LKPD, dan yang ketiga adalah alat peraga. Iya, baik. Cukup lengkap saya rasa Bu ya. Ya. Dan selanjutnya kira-kira kapan kegiatannya akan dilakukan Bu? Ya, rencana kegiatan dilakukan nanti ini pada hari Senin, yaitu jam terakhir jam ke-6-7. Di kelas berapa? Di kelas 7. Oke, berarti hari Senin Iya. kelas 7 di jam 6.7. Oke, berarti saya akan ikut mendampingi ya Bu. Ya, akan melakukan observasi bersama Ibu di sana. Ya. Kira-kira setelah percakapan kita ini, percakapan observasi ini sudah hampir di ujung. Apa kira-kira kesimpulan atau hasil dari percakapan ini apa yang menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya kesimpulan saya dapat tarik dari percakapan kita ini, setelah melakukan percakapan ini saya memiliki kesiapan yang baik untuk proses pembelajaran di kelas ini. Oke, baik. Jadi bisa jadi lebih siap, rencananya lebih matang, dan pastinya akan diharapkan berpihak kepada murid. Iya, baik.
Terima kasih banyak waktunya Ibu. Nanti kita akan melanjutkan ke tahap observasi di kelas. Misalkan ikut bersama Ibu nanti. Ya, baik. Itulah tadi percakapan pra observasi bersama Ibu Zubair. Beliau adalah guru mata pelajaran IPA. Jadi kita akan melanjutkan ke tahap observasi setelah ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita lanjut, Ibu mau tahu bagaimana kabar kalian, sehat? Sehat. Semua ya? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita mulai dengan pelajaran yang judul yang baru, itu topik baru, klasifikasi makhluk hidup. Semua buku sudah ada di depan kalian masing-masing dong? Iya. Bab dia itu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup berarti pembagian makhluk hidup. Sebelum kita lanjut, ada di antara kalian siapa bisa memberikan contoh dulu, contoh makhluk hidup yang secara umum, contoh makhluk hidup. Siapa bisa? Datang, coba silakan ini, adek. Coba. Contoh makhluk hidup. Iya, bagus. Iya. Iya. Coba Bang Faris ulangi jawaban kamu tadi. Ulang. Tumbuhan, hewan, manusia. Tumbuhan, hewan dan manusia. Itu contoh daripada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup. Tentunya dari ketiga makhluk hidup itu memiliki karakteristik atau bisa memiliki ciri-ciri. Nah, sebelum kita lanjut, siapa kelompok mana dulu mungkin boleh satu kelompok berapa nih? Kelompok 1. Nah, apa ciri-ciri makhluk hidup? Contohnya tadi manusia toh. Siapa bisa? Ayo, ciri-ciri makhluk hidup, ciri-cirinya kamu lah. Apa kamunya dia atau kamu bagaimana? Melakukan apa aktivitas kamu? Bernafas. Hah? Belajar. Yang lainnya lagi selain itu, yang umumnya apa ciri-cirinya kamu? Tanda-tanda makhluk hidup. Bernafas. Ya, oke, satu apa? Bernafas. Oke, bernafas. Siapa lagi kalau begini? Siapa lagi? Selain bernafas apa lagi kamu? Apa? Berapa lagi? Berpikir. Hah? Berpikir. Berpikir. Memiliki syarat ya, berpikir. Apa lagi? Nah, tadi sudah bernafas. Apa lagi? Kalau ibu begini apa namanya? Ibu begini apa namanya? Lompat. Ini ya, sudah ada apa lagi? Ya, jangan bocah. Apa lagi? Yang hah? Bergerak. Oh, bergerak. Bergerak. Oke, saat sudah 2. Bernapas, bergerak. Apa lagi? Masih ada lagi. Yang kamu mungkin biasa kamu sebelum dia kamu pergi di warung apa kami? Membutuhkan apa? Makan. Ya, membutuhkan Makanan. Makanan membutuhkan. Apa lagi? Masih ada itu. Memiliki apa lagi? Ciri-ciri makhluk karakteristik daripada makanan. Selain itu apa lagi? Sekarang dijawabkan, membutuhkan makanan, bergerak, bernapas, apa lagi? Tahu daun putri malu? Tahu. Nah, kalau daun putri malu, daunnya disentuh akan apa? Nah, apa kata lagi itu? Berarti dia apa? Dia akan berapa dia? Nah, bila disentuh daunnya akan mengatakan jadi apa? Jadi dia bukan terhadap rangsang. Itulah salah satu ciri daripada makhluk hidup bukan terhadap rangsang. Ada berapa ciri makhluk hidup? 4. Hah? Ada berapa? 4. 3. Ada berapa? 3. Apalagi yang lain? 4. Bukan terhadap rangsang, bergerak, bernapas. Kemudian apa lagi? Kalau membandingkan kita lihat perkembangan kamu ini apa namanya? Apakah kamu ini langsung yang seperti ini? Tidak toh? Tidak. Atau dari mana dulu? Dari bayi. Setelah bayi menjadi Anak-anak. ya balita baru. Itu namanya apa? Mengalami apa? Perkembangan dengan apa? Apa lagi? Sudah betul perkembangan. Apa lagi? Pertumbuhan. Ya, apa? Pertumbuhan. Iya, bagus sekali. Ayo kita berikan aplaus untuk Feriansa. Lihat ini halaman berapa? Tolong kasih teman-teman halaman berapa? Nah, coba. Jadi halaman berapa? Oke. Dari beberapa jawaban tadi, siapa dulu bisa simpulkan? Coba Amina simpulkan ciri-ciri atau karakteristik daripada makhluk hidup.
Kasih kuat. Memiliki kemampuan untuk bergerak, Oke, apalagi? tumbuh dan berkembang, Iya, apalagi? memiliki kemampuan untuk bereproduksi, Iya. menanggapi rangsangan dan lingkungannya, mengambil dan menggunakan energi, memiliki kemampuan bernapas, menghasilkan limbah Ekskresi. serta tubuh dan fungsi atau banyak sel. Iya. Itulah karakteristik daripada makhluk hidup. Untuk lebih lengkapnya lagi kita akan boleh sejenak kita menyaksikan video. Apa saja sih yang termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup? Ada banyak loh. Yang pertama ada bernapas, kemudian ada bergerak, tubuh yang berkembang, iritabilitas, berkembang biak, bernutrisi, adaptasi, dan yang terakhir adalah ekskresi. Yuk kita mulai bahas satu persatu, dimulai dari bernapas atau respirasi. Bernapas artinya adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Tujuan menghirup bernapas adalah untuk memperoleh energi. Nah, pernapasannya berbeda-beda loh. Untuk manusia, bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian menurut paru-paru dibantu dengan pendingin udara. Cacing kalau pernapasannya langsung melalui kulitnya. Ikan pernapasannya menggunakan insang. Sedangkan kakak pada saat masih bertumbuh menggunakan insang, setelah dewasa menggunakan paru-paru dan dibantu dengan kulitnya. Kemudian kalau serangga alat pernapasannya menggunakan sistem trachea. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan pun bernapas loh. Tumbuhan bernapas di dalam daunnya menggunakan mulut daun yang disebut dengan stomata. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Untuk manusia dan hewan disebut dengan gerak aktif. Tujuannya agar makhluk hidup tersebut dapat bertahan hidup. Nah, contohnya seperti ini. Ada cicak yang dapat memutuskan ekornya jika merasa dalam bahaya. Nah, contoh lainnya ada bunglon yang dapat mengubah warna tubuhnya seperti warna lingkungan dan bisa juga pada tanaman kaktus yang memperkecil bentuk daun yang menyerupai duri untuk mengurangi pengeluaran yang berlebihan. Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah ekskresi, artinya pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna dalam tubuh dan Saudara sekalian, sudah kita menyaksikan tayangan video tadi, yaitu tentang apa tadi? Apa yang kita tadi? Ya, ciri-ciri daripada makhluk hidup dan contoh daripada makhluk hidup. Nah, untuk lebih menguatkan lagi, kita kaitkan lagi dengan tadi kita menonton video proses. Sekarang boleh kita per kelompoknya. Nah, sebentar nanti itu boleh ditulis apa? Apa namanya? Tulis dulu saja soalnya. Boleh. Tulis saja soalnya dulu. Nanti kita amati saja. Contoh makhluk hidup yang kamu dapat. Contoh saja dulu. Contoh makhluk hidup yang kamu dapat. Contoh makhluk hidup. Contoh makhluk hidup. Contoh makhluk hidup. Contoh makhluk tak hidup. Tulis contoh makhluk tak hidup. Tiga boleh. Yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Nanti sebentar di lapangan di lingkungan sekolah ini saja.
belajar, guru, adaptasi, kata terhadap pasangan, manajemen Oke. Jadi ini kita sudah lihat bersama. Baik, kita berikan aplaus dulu. Bersiap-siap untuk kelompok berikutnya memaparkan hasil pengamatannya, yaitu kelompok 4 yang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami di lapangan. Contoh makhluk hidup: pohon pepaya, bunga, pohon geseng, jahe, semut. Contoh makhluk hidup: batu, tanah, pot, tali, pasir. Ciri-ciri makhluk hidup: bernafas, bergerak, adaptasi, tumbuhan. Adaptasi tumbuh, menggunakan energi, menghasilkan limbah. Sekian dan terima kasih. Ya, ayo mari kita berikan tepuk tangan lagi. Jadi baiklah, nah itu tadi hasil pengamatan kita di lapangan. Jadi perhatikan dulu, nah boleh diam dulu. Nah, yang kita laksanakan di lapangan tadi itu boleh kita lihat di video tadi pembelajaran. Tetapi pada sesuai rasa sama semua contoh makhluk hidup dan makhluk tadi hidup disertai ciri-ciri daripada makhluk hidup. Nah, sekarang kalau masih ingat tadi, siapa yang masih ingat tadi yang kita saksikan tadi itu, kalau disampaikan tadi benda mati itu contohnya apa tadi? Kalau di video pembelajaran tadi, apa contoh benda tadi itu atau benda mati? Ada apa tadi kamu jadi? Meja apa lagi? Meja, boneka, lemari. Yang tadi kamu lihat di video? Sisir. Oh, Sisir. sisir. Nah, sisir itu masuk apa? Benda mati. Samakah ciri-ciri benda mati dengan benda hidup? Tidak. Sama tidak? Tidak. Tambahkan, sempurnakan. Tambahkan jawaban teman tadi. Apa lagi? Selain bergerak, tadi dia sudah apa lagi? Bergerak, apa lagi? Beradaptasi, apa lagi? Berapa lagi? Tumbuh dan berkembang di biak. Nah, ini Aida, apa lagi? Semua perayaan, apa lagi? Ciri-ciri makhluk hidup. Bantu dengan bantuan apa? Apa kemudian tadi? Cahaya? Iya, proses fotosintesis terjadi dengan bantuan sinar matahari. Jadi dengan demikian tumbuhan hidup itu dikatakan sebagai tumbuhan autotrof. Apa sih autotrof? Tumbuhan atau makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Contohnya apa? Apa tadi contohnya tumbuhan? Tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari. Dengan apa tadi? Autotrof. Coba ulang. Autotrof. Nah, sekarang kalau tumbuhan hijau dikatakan autotrof, maka hewan dan manusia dikatakan apa? Ada tanda-tanda. Apa lawannya tadi? Yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Heterotrof. Jadi manusia dan hewan didorongkan apa? Heterotrof karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Jadi tumbuhan hijau itu berdiri sebagai autotrof. Kemudian ada lagi berdasarkan tingkatannya. Ada lagi dibagi tadi tumbuhan itu menjadi berapa? Hewan pemakan apa tadi? Iya, yang pemakan daging disebut dengan apa? Jadi tadi itu siapa bisa berdasarkan pengamatan tadi kita itu, siapa bisa dulu menarik kesimpulan? Nah, kesimpulannya itu yang tadi, siapa bisa? Udara, suhu, cahaya, dan semen.
atau Ya, setelah berakhirnya dengan pembacaan kesimpulan tadi, maka berakhir juga pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, sebelum kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya Novita dalam kegiatan percakapan pasca observasi yang akan dilakukan bersama Ibu Zubair kembali. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ya, jadi percakapan pasca observasi ini tujuannya untuk mengetahui kegiatan observasi di kelas yang kemarin sudah kita lakukan ya Bu. Ya. Dan selanjutnya mungkin akan ada evaluasi atau area pengembangan yang ingin dikembangkan untuk pembelajaran berikutnya ya Bu. Ya, jadi oleh karena itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi di kelas kemarin Bu? Ya, perasaan saya lega dan puas dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Iya, berarti lega ya Bu? Iya. Sudah dan merasa puas atas proses yang sudah pembelajaran yang sudah dilakukan seperti itu ya. Baik, yang kedua mungkin bisa diceritakan kembali area pengembangan apa saja yang sudah dilakukan di proses pembelajaran kemarin di kelas Bu? Area pengembangannya itu ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya yaitu menjelaskan karakteristik makhluk hidup, kemudian yang kedua membedakan atau menggolongkan benda hidup dengan tak hidup. Kemudian untuk keterampilannya yaitu melakukan pengamatan yang ada di sekitar sekolah atau di lingkungan sekolah, tapi pembelajarannya berdiferensiasi dengan teknik diskusi, kemudian metode pembelajarannya PBL. Oke, berarti area pengembangannya itu ada dua ya Bu? Iya. Yang pertama adalah pengetahuan, mengetahui ciri atau karakteristik makhluk hidup, dan yang kedua adalah membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup. Ya. Ya, dan keterampilannya adalah mengetahui atau pengamatan di sekitar lingkungan sekolah tentang makhluk hidup tadi yang ada di sekitar. Pembelajarannya berdiferensiasi. Iya. Dengan teknik diskusi dan metode pembelajaran PBL. Ya, berarti ini lengkap ya Bu. Ada pembelajaran berdiferensiasi, tekniknya dengan berdiskusi dan menggunakan metode PBL. Ya, problem based learning. Ya, baik. Nomor selanjutnya pertanyaan ketiga, menurut Ibu apakah ada pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang sudah Ibu lakukan itu sudah berhasil atau belum? Ya, kalau berdasarkan pengamatan kayaknya belum berhasil karena masih ada beberapa siswa yang belum bergabung dengan kegiatan bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Jadi dalam hal ini masih ada beberapa orang siswa belum dapat bergabung bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Oke, berarti masih ada beberapa kendala-kendala yang ditemukan dalam proses pembelajaran tersebut ya Bu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa saja kendala-kendala yang ditemukan dalam proses pembelajaran di kelas kemarin Bu? Ya, kendala pengobatan saya temukan di kelas dalam proses pembelajaran kemarin itu Bu, masih ada beberapa siswa yang belum bisa bergabung melakukan kegiatan kerjasama dengan teman-teman yang lain. Iya, berarti masih ada mungkin anak-anak yang masih bergantung kepada temannya yang belum mau bergabung. Iya. Jadi dia merasa masih vakum begitu. Iya, vakum. Iya, karena dia harapannya ada kepada temannya. Ya, itulah kendala yang saya hadapi. Iya, baik. Jadi kira-kira menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi? Iya, mungkin belum sesuai dengan minat dan bakatnya. Makanya saya akan mengelompokkan kembali mereka berdasarkan minat dan bakatnya seperti audiovisual, auditori, dan kinestetik. Iya. Ya, berarti
akan ada pengelompokan ya Bu? Iya. Dia seperti gaya Gaya belajarnya. belajar yang menyenangkan. Ya, kita Iya, akan iya. kelompokkan. Ibu akan mengelompokkannya Iya. yang mana visual, Iya, mana auditori, dan mana mana kinestetik. kinestetik. Cara mengelompokkannya itu seperti apa Bu? Mungkin ada angket akan pertanyaan seperti itu. Kalau menurut saya nanti akan saya sebarkan angket. Jadi di angket itu mereka jawab. Habis itu saya terapkan betul. Jadi kamu suka belajar bagaimana? Ini saya suka begini. Saya dengan ini saya suka mengamati gambar seperti itu Ibu. Oke, jadi dari situ dari hasil angket observasi tadi bisa kita kelompokkan mereka. Iya. Jadi di mana Itu audio, Mana yang visual, mana yang kinestetik. kinestetik berdasarkan jawaban mereka melalui angket tadi. Iya, baik. Wah, luar biasa ya Bu. Oke, jadi berikutnya akan melakukan pengamatan berdasarkan atau pembelajaran berdasarkan minat bakat atau gaya belajarnya, Bu. Iya. Iya. Artinya ini akan menyesuaikan supaya pembelajarannya juga Bisa jadi menyenangkan. Iya. Anak-anak juga senang, tertarik, Iya. tidak bosan. Iya, tidak Iya. bosan di kelas. Iya, makanya dibuatlah sesuai dengan kemauan mereka. Iya. Baik, wah ini menarik Bu ya. Sepertinya saya tidak sabar melihat nanti bagaimana proses pembelajaran berikutnya. Iya. Ya, jadi kira-kira kapan Bu akan dilakukan pembelajaran dengan rencana yang sudah disiapkan tadi Bu? Untuk waktunya Bu, saya belum bisa tentukan. Insya Allah secepatnya saya lakukan di kelas yang sama. Iya. Seperti dengan 3 hal tadi itu, seperti mengelompokkan siswa tadi berdasarkan minat dan bakat itu. Iya. Berdasarkan kinestetik, audiovisual dan auditori. Iya, baik. Berarti mungkin di tema berikutnya Iya. Jadi, lagi. akan ada pembelajaran yang sudah lebih berkembang Iya. dengan sesuai tadi gaya belajar anak-anak. Karena sudah ada pengelompokan tadi itu. Iya, baik. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Hari ini kita sudah melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Semoga pembelajarannya yang berikutnya berjalan sesuai rencana dan keinginan dan apa yang diharapkan. Ya. Itulah tadi percakapan pasca observasi bersama Ibu Zubair, guru pelajaran IPA di SMP Negeri 27 Sigi. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.